Tapi kalau dari skala 1 sampai 10, seberapa Niken ada di angka berapa nih dalam mencintai diri Niken? Wow. Bukan narsis dan egois ya. Tapi penting loh. Penting kan? 8 atau 9 lah. Oke. Hai Moms, kita ketemu lagi di Moms Talk dan kita mau ngobrol-ngobrol sama Moms of the Month bulan ini. Sebelum mulai ngobrol nih, sebelum kita mulai syuting Moms Talk ini, sebenarnya obrolan kita udah banyak banget. Kita hari ini ngobrol-ngobrol sama Niken Anjani, yuk Moms, dengerin obrolan serunya membesarkan putrinya yang sekarang usianya sudah masuk masa MPASI ya. Lagi seru-serunya, bingung-bingungnya mengatur pola makan MPASI. Ada Niken Anjani. Hai Niken. Halo Mbak Apa kabar Enji, Niken? apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi ngobrol sebelum kita mulai kamera on nih, udah banyak banget nih sebenarnya obrolan kita seputar kehidupan Niken yang sekarang udah menjadi seorang ibu. Gimana benar-benar kehidupan hadirnya si putri cantik ini merubah kehidupan Niken gitu kan. Anaya tuh bener-bener yang gila ya, gak kebayang ternyata kehidupan yang aku jalani itu sekarang seperti ini. Tapi tunggu dulu, jangan bahas itu dulu. Kesibukan dulu kali, kesibukannya apa sekarang? Baiklah, sekarang itu aku masih sibuk ngurus Anaya aja. Sibuk ngurus Anaya. Ya, kayak ada beberapa pekerjaan, tapi udah deh fokus terbesarnya sekarang Anaya dulu, prioritas. Anaya prioritas ya, bener-bener ya. Bukannya masih kayaknya abis menyelesaikan film bersama Christine Hakim. Iya betul, dan itu rencana tayang tahun ini juga. Sebetulnya syutingnya itu udah tahun lalu, tapi karena pandemi. Ya pandemi banyak yang berubah ya. Berubah jadi nggak apa-apa lah ya, di pas pandemi kita ngurus anak dulu ya. Terus ya udah. Tapi Niken kan sebenarnya begitu menikmati dunia acting kan. Ya. Bener-bener yang ini dunia aku nih, ya kan. Daripada bikin konten, mendingan syuting. Pusing kalau konten kreatif sendiri kalau syuting atau lebih beda aja, dan emang aku kangen banget sih sama syuting. Cuman sekarang harus pilih lagi mendingan Anaya dulu atau syuting dulu. Jadi gitulah dilema ibu-ibu ya. Iya sih, ngebayang. Nah, gimana cerita serunya Niken mengurus Anaya? Ini kan tadi sebelumnya dia kan bilang gak kebayang loh aku akan seperti ini kehidupan sebagai seorang ibu, karena dulu sempat kepikiran nggak apa-apa lah ya, karena Niken senang banget binatang, suka kucing dan anjing, jadi aku banyakin kucing sama anjing aja. Tapi ternyata pas menjalani tuh wah gila ya, ternyata seru banget ya gitu ya. Seru bingung, seru aduh panik gimana, cuman anyway aku sangat menikmati dan apa ya, mungkin karena pandemi juga kali ya, jadi aku bisa, aku beruntung sih, aku 6 bulan pertama aku benar-benar di rumah, nggak ngambil kerjaan apapun, jadi aku bonding sama Anaya bisa dibilang 80% aku yang megang sendiri Anaya. Oke. Memang awal-awal aku juga belum pakai suster. Suster tuh baru setelah 3 bulan deh. Jadi awal tuh aku bener-bener mau pegang sendiri, capek sih, tapi ya masa ibunya sendiri nggak bisa deket dan nggak bisa ngerti anaknya sih gitu. Jadi hands on banget sama Ana ya. Aku hands on banget. Jadi aku ngerasa malah beruntung sih 6 bulan di rumah aja nggak syuting. Iya sih, berhasil full ASI juga di 6 bulan pertama. Iya, masih dan sampai sekarang juga. Masih ya, dan insya Allah walaupun ada MPASI juga ya. Iya. Tapi bener-bener 6 bulan awal udah beres, sekarang masuk masa MPASI, terus udah gitu pas kita syuting ini nih ketemu Anaya ya Moms ya. Anaya tuh katanya baru punya satu kebiasaan, yaitu bisa malu. Jadi ketemu Mbak Enji gimana? Gitu. Tapi itu dia, jadi kan maksudnya hal-hal yang bener-bener karena Niken hands on, jadi tahu nih, ini baru loh, baru loh dia malu begini gitu kan. Biasanya nggak pernah, jadi kita bener-bener perkembangannya Anaya bisa ngeliat sendiri, itu menurut aku spesial banget. Blessing juga ya sebenarnya ya, kondisi pandemi yang membuat jadi setiap hari sama Anaya ya. Iya betul, jadi nggak apa-apa deh. Nah apa perubahan Anaya yang paling berasa banget, yang Niken rasain banget nih selama dari ini kan walaupun belum setahun, tapi kan sebenarnya banyak sekali kayak perubahan ya, tadi deh yang tadinya nggak malu jadi malu gitu kan ya. Oh tapi yang pasti dia itu paling tahu kalau aku lagi marah. Gitu. Jadi kalau aku lagi marah itu dia ketawa-ketawa. Mungkin maksudnya biar aku nggak marah, walaupun marahnya bukan sama dia ya, misalkan aku lagi marah sama bapaknya atau marah sama lagi kesel deh gitu. Kesel deh pokoknya siapa deh gitu. Nanti aku lagi dia ngeliatin gitu. Mungkin biar aku tebar pesona biar aku nggak marah kayaknya. Oke. Langsung kayak bisa nggak jadi langsung ya marah. Bener. Nah pola asuh yang Niken bersama suami jalankan nih untuk Anaya tuh apa? Kalau pola asuh apa ya? Kita juga bingung. Apa go with the flow? Lebih go with the flow, tapi yang penting gitu. Komunikasi ya. Karena bisa dibilang aku sama Dimas kan udah lumayan mateng banget ya begitu punya anak. Jadi kita lebih ya udahlah yang penting santai, apa diomongin kita bareng-bareng deh. Jadi tumbuh kembang anaknya kita santai dan bersama. Dah gitu.
Nah, tapi nilai apa yang paling ditekankan nih dari yang harus ditanamkan kepada Anaya dari Niken dan juga Dimas gitu. Maksudnya kan kadang-kadang ada yang oke, aku yang paling utama misalnya adalah kayak mengajarkan anak sopan santun. Ada juga kayak ada yang mengajarkan anak harus bisa berbahasa asing atau apa nih yang nilai-nilai yang anak aku harus menjadi anak-anak yang nanti open minded gitu kan ya. Tapi kan semua itu dimulai dari kecil kan sebenarnya. Iya sih betul. Cuman memang ketiga itu semua udah mulai kita tanami dari sekarang. Cuman lebih ke ini sih, aku kepengen, kita berdua kepengen anaknya jadi happy kid, happy baby. Jadi kita nggak mau ngasih terlalu banyak paksaan dan yang paling penting tata krama tuh paling penting ya. Karena bahasa dan segala macam kan nanti bisa along the way kita bisa ngajarin juga. Cuman yang penting dia harus tahu tata krama dan aku pengennya jadi happy baby. Senangnya. Ini kan kita sekarang mau membahas juga tentang satu hal yang tidak kalah penting nih untuk para moms. Karena kan moms tuh biasanya lebih fokus ngurusin anak. Pokoknya apa-apa, namanya juga orang tua ya, apalagi ibu ya. Nggak cuma ibu sih, ayah juga pasti begitu ya, bapak juga gitu. Pasti untuk anak tuh segalanya, bahkan mengalahkan keinginan diri sendiri. Tapi kan kita juga harus ingat ya, kita juga harus bisa mencintai diri kita sendiri, self love itu penting. Ini kalau apalagi ini menarik nih karena tadi Niken cerita dulu tuh aku nggak kepikiran loh akan seperti ini hidupnya punya anak dan ternyata begitu menikmati. Sempat kepikiran aku punya banyak pets aja gitu kan ya. Betul, pas hamil aja masih bingung. Hah, gue hamil gimana? Nah itu dia, ya kan. Cuma maksudnya ternyata juga punya, tapi itu sih Mbak. Sebelum kita kesana emang ternyata aku pun juga sekarang masih belajar mengenai self love karena self love sebelum punya anak dan sesudah punya anak itu agak berubah ya. Pasti. Ya. Dan apa namanya, kalau dulu kan kita nggak ada kepikiran anak, kalau sekarang tuh memang kita harus memprioritaskan diri sendiri dan nggak boleh kayak nggak boleh sacrificing diri kita untuk please others dong. Yes. Cuman satu sisi kita juga ada anak yang kita sebagai it comes natural gitu loh, kita juga maunya mengutamakan anak gitu kan. Gitu. Jadi kalau menurut aku sih ya tetap self love itu penting karena ibu yang happy bisa anaknya juga jadi happy. A happy mom makes a happy baby. Yes, and a happy family, ya kan. Tapi kalau dari skala 1 sampai 10, seberapa ini kan ada di angka berapa nih dalam mencintai diri Niken? Wow. Bukan narsis dan egois ya, tapi penting loh. Penting kan? 8 atau 9 lah. Oke. Nyari sebelum 10. Oke. Nggak apa-apa, bener nggak apa-apa gitu kan. Karena itu juga penting untuk kita memahami dan mencintai diri kita. Kayak tadi kan kalau kita happy, kita sayang sama diri kita, kita happy, pasti anak, keluarga, suami pasti happy deh. Karena kan biasanya kalau berawal dari ibu yang rungsing ya kan, karena nggak happy udah tuh panjang banget urusannya. Semua salah rumah panas. Bener. Oke, nah kalau ngomongin tadi soal kebahagiaan untuk diri sendiri gitu kan ya, hal apa yang paling dalam berkegiatan, dalam beraktivitas, dalam menjalani hidup, apa hal yang Niken paling sukai dan apa hal yang paling Niken nggak sukai dalam hidup ya? Apalagi sekarang setelah menjadi ibu. Waduh, itu tunggu ya, aku masih bingung jadi ibu banyak soalnya. Yang paling aku sukain sebetulnya traveling. Sebenarnya aku suka banget. Nah, makanya sedih banget nih. Iya, double nih karena pandemi juga udah bener-bener total nggak bisa kan. Dan ada ketegangan baru kalau bawa anak traveling, belum boleh juga sih anyway, tapi setelah setahun kan boleh. Aku agak deg-degan nih, sama nggak ya, seseneng dulu nggak ya bawa anak di musim pandemi liburan? Iya sih. Itu traveling. Traveling yang paling aku suka. Hal yang paling nggak suka? Apa ya, dibohongin. Oke. Beda konteks ya. Iya benar. Suka dibohongin. Apa walaupun kejujuran itu menyakitkan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aku lebih terima. Oke, menarik ini ya. Jadi benar-benar udah mendingan jangan bohong, kalau ada apa-apa ngomong aja. Dan ini juga ini kan mulai memberlakukan itu mengajarkan itu kepada Anaya, nggak dalam artian lebih baik berkata jujur. Semenyakitkan apapun, yang penting kita harus ngomong karena menurut aku juga kejujuran dan itu kan form dari komunikasi juga ya. Jadi ada komunikasi, aku juga ngajarin supaya tenang, balik lagi kita nih sama-sama loh, semua tuh bisa dikomunikasikan, semua tuh ada jalan keluarnya. Jadi aku juga menanamkan itu ke Anaya. Oke. If you can turn back time gitu ya, bisa memutar waktu, apa yang akan Niken sampaikan ke Niken yang sekarang nih, Niken yang sekarang ingin sampaikan ke Niken yang dulu, misalnya bisa aja gini, Niken yang dulu ternyata punya anak enak loh, misalnya kan, karena kan dulu Niken bilang, aku pengen hidup kayak gini aja gitu ya kan. Dulu harusnya dulu ya sebelum pandemi traveling lebih banyak lagi kali. Benar juga sih.
Ya loh, Iya dulu sih. kita take it for granted loh itu Iya, karena kayak bisa kapan aja kan mikirnya kan. Bisa yang deket ya bisa kan. jauh terserah bebas diatur. Ternyata kurang banyak aku libur. Sekarang bener-bener nggak berani. Aku belum Maksudnya kayak jalan darat gitu, mungkin yang deket-deket. kalau jalan darat aku nggak berani sama anayanya. Oh gitu. Oke. Karena kan dia Oke. lagi-lagi kan lahir pas pandemi, jadi kita jarang naik mobil. Ini aja aku lagi ngajarin supaya dia betah di car seat. Oh iya. Ya, itu aja Iya, dulu. Bayi pandemi biasa di rumah soalnya kan. Ya kan? Jadi itu dulu, nanti kita udah lulus baru kita agak jauhan jalan. Oh iya 2-3 bener. jam Mungkin gitu. jalan keluar komplek dulu kali ya. Bolak-balik aman nggak di car seat? Nah, oke nggak nangis baru agak jauhan ya. Oke, sampai mall. Tapi depan mall aja dulu ya gitu kan. Belum berani soalnya Niken kan katanya. Oke, arti self love buat Niken. Oke, self love itu kita bisa menerima diri kita sendiri apa adanya, no judgment, dan kita bisa memprioritaskan kebutuhan diri kita sendiri. Bukan bermaksud egois ya, tapi dengan prioritasin kita sendiri. Sekarang ini setelah menjadi ibu, gimana cara Niken mencintai diri sendiri dan bikin diri nyaman, karena kan self love itu berhubungan sama kenyamanan juga kan, sama diri sendiri gitu kan. Nah ini gimana nih, karena kan banyak benturan-benturan yang membuat kita kayaknya dulu tuh self love aku tuh ke salon, sekarang salon tuh udah susah banget gitu kan. Iya sih, paham. Cuman aku juga masih belajar, tapi kebetulan aku tuh orang introvert, Mbak Inji. Oke. Jadi sebetulnya aku tuh seneng me time aku sekarang untuk self love, aku di rumah aja udah seneng. Masalahnya kan sekarang pandemi ya. Maksudnya ya, suamiku juga kerja masih kadang ngantor, kadang di rumah, maksudnya nggak full separuh-separuh. Anakku udah pasti di rumah, jadi caranya aku suruh itu anak dan suamiku pergi jalan-jalan ke rumah orang tuanya. Oke, jadi aku di rumah dulu ya. Oke. Karena emang aku introvert, aku seneng di rumah sendiri nonton, nggak ada yang ganggu, atau mungkin baca buku. Aku gitu ya udah seneng, tapi please kasih waktu aku sendiri kalau aku marah-marah, aku gitu orang. Tapi aku juga memiliki me time yang sama, self love-nya aku tuh adalah di kamar aja, karena mungkin anakku udah gede jadi udah bisa ya. Jadi di kamar aja duduk, nggak kadang-kadang gini, cuman main game atau nonton film yang udah aku tonton berulang-ulang. Itu udah seneng kan, kayak enak gitu, kayak charging. Aku begitu ya udah seneng Mbak, justru kalau misalkan karena menurut aku, karena aku introvert kali ya, jadi kayak aku kayak gini atau aku ketemu orang tuh aku udah effort. Sama. Ya kan, bentar aku mau charging dulu, jangan ganggu aku di rumah, di kamar atau di rumah gitu. Oke, ini menarik. Jadi me time-nya Niken itu sekarang ini adalah sebentaran aja di rumah, nggak perlu kemana-mana juga nggak masalah ya. Malah seneng Mbak, mungkin ada yang bisa dibeberesin, nanti ada BMO ini, cat ini. Oke. Baca buku. Iya, baca buku. Oke, tapi emang kalau dulu sebelum jadi ibu me time-nya Niken apa? Kalau lagi me time, travel, banyak travel nonton di 21, nggak boleh ya? Nggak apa-apa, bioskop. Kan zaman dulu kan emang masih 21 aja. Tahu dong kita orang zaman dulu. Sekarang udah banyak, ya kan. Di sinema, di bioskop dulu nonton sendiri tuh orang-orang, nonton sendiri, bodo amat gue. Aku kadang-kadang ritual yang sendiri gitu aku malah seneng. Traveling sendiri aku juga senang, nanti baru ketemu teman-teman atau siapa di hari kesekian, tapi aku berangkat sendiri tuh aku senang. Wow, agak aneh. Enggak. Tapi memang ada gitu, karena aku perempuan penakut. Kalau aku nggak berani nonton sendiri dan traveling sendiri. Enak ada bagi popcorn kayak ribet loh udah. Oh iya juga sih ya, bener juga sih. Oke, jadi itu kalau zaman dulu tuh me time-nya Niken tuh seperti itu. Oke Niken, yang berikutnya aku pengen tahu apakah olahraga juga bisa dikategorikan sebagai me time-nya Niken, karena kan kita tahu ya Niken tuh rajin, giat banget berolahraga. Dan ya udah di usia anak belum setahun tuh badannya ini udah balik ke alhamdulillah berat. Udah. Tuh, cepet loh. Ya lumayan, mungkin gendong anak juga ngaruh Mbak. Iya sih, 3 bulan pertama kan ngurusin anak sendiri tuh kan. Ternyata itu obat kurus yang paling iya, nomor satu. Bener juga. Kurus sendiri sebulan, ya begadang, ya mompa, ya capek deh udah. Tapi me time-nya, olahraga juga me time-nya nih kan? Olahraga juga me time aku, tapi justru malah aku, kan ini karena pandemi sih ya Mbak ya, cuman biasanya tuh aku bikin olahraga tuh kayak cara aku bersosialisasi juga. Misalkan aku yoga, aku ketemu dengan guru yoga atau dengan murid yoga yang lain gitu kan, jadi kita sampai ada interaction juga karena itu menurut aku me time tapi lebih ke social. Gitu, sekalian. Ya, walaupun introvert tapi butuh bersosialisasi ya juga dong, ya kan? Betul, ya kan. Terus kayak misalkan apa ya, kayak kalau jalan pagi ini tetangga nih banyak. Iya bener. Jadi maksudnya enak. Terus apa lagi ya? Oh aku lagi belajar nari Mbak. Oh
belajar nari Jawa itu juga awalnya karena beberapa temanku nari juga, terus aku ngeliat kok kayak menyenangkan ya, udah aku jadi ikutan juga deh. Masih kaku sih, tapi aku suka. Nah itu juga tuh kalau olahraga aku lebih kayak apa ya, berkegiatan gimana sih Mbak, kayak aku melihat nggak, olahraga tuh nggak cuma bikin kita kurus atau bugar, tapi kita juga bisa naikin endorfin, jadi bisa seneng, ketemu orang baru, bersosialisasi, lebih ke situ sih. Oke. Dan emang sebenarnya nih kan nargetin gak sih bahwa aku harus cepet nih balik ke berat idealku, karena bener-bener cepet banget loh kan dalam, emang ditargetin atau ya udah ternyata sambil jalan aku ngurus anak, sambil aku olahraga, sambil menjalankan pola hidup sehat, balik cepet. Ternyata ya aku nggak pakai target, jadi awalnya aku sempat mau target kan, mau target kayak apa pokoknya gue harus cepet, ternyata capek ya, dan kan kita nggak mungkin jaga makanan karena ASI. Lagi ASI kan, masih ASI. Takut malah nanti ASI berkurang, gue lebih stres nanti. Jadi akhirnya ya udah aku go with the flow aja, tapi emang kayaknya karena ngurus anak dan tetap berkegiatan kali ya, jadi aku dari situ malah, dan nggak dipikirin juga malah cepet kurus. Malah cepet balik ya? Wow, oke. Nah, kita tahu sekarang ini banyak moms, masih banyak lah moms, walaupun kita tahu self love itu penting, kita juga harus menyayangi diri sendiri, punya waktu untuk diri kita sendiri gitu kan ya. Harus bisa, tetaplah ada saatnya diri kita menjadi prioritas dalam hidup kita gitu kan ya. Ini kan banyak juga moms yang masih belum bisa, ya kan, karena mungkin satu dan lain hal. Mungkin yang paling sering jadi kendala adalah gini, ya tapi kan aku ibu gitu kan, masa iya sih gitu loh, aku punya me time, kayak masih merasa apa gak ya, enak ya, bersalah ya, merasa bersalah ya. Nah ini gimana nih tips dari Niken untuk para mom supaya nggak, kok me time itu nggak salah, kita self love nggak salah, dan benefit dari kita self love tuh apa? Yang tadi udah sih, karena kalau aku bukan aliran ibu-ibu gitu ya, jadi aku selalu berpikir yang tadi kalau kita happy, nanti anak kita juga happy, rumah kita juga nyaman dan happy juga orang-orangnya di dalamnya. Jadi aku rasa kita harus memprioritaskan diri kita sendiri dulu tanpa harus takut bersalah. Iya sih, jujur deh moms, kalau moms lagi nggak happy nih ya, pasti moms marah-marah terus kan? Iya kan. Jadi kata kuncinya di situ ya. Iya, happy. Apa tadi? Happy moms makes a happy baby and a happy family. Itu udah paling penting. Oke, Niken. Jadi mungkin tips yang mungkin satu juga bisa Niken sampaikan buat para moms, me time yang bisa moms lakukan tanpa merasa bersalah. Ya jangan tiba-tiba aku mau me time, oke aku mau langsung liburan ya sama ibu-ibu arisanku yang tadinya nggak pernah, terus tiba-tiba oke kasih aku waktu seminggu, aku mau arisan, mau pergi sama teman-teman. Ini apa nih? Mungkin yang simpel-simpel dulu yang bisa dilakukan, ya bertahap lah sampai akhirnya aku nggak apa-apa bisa ternyata. Kalau menurut aku yang bisa dilakukan di rumah aja, misalkan kita nonton aja deh, nonton itu nggak pakai gerak, nggak pakai mikir, tinggal nonton, cuman jangan ganggu 2 jam, itu kan bisa. Atau mungkin olahraga, sekarang kan banyak online. Bener. Dia bisa ngajar guru online segala macam tanpa harus keluar rumah. Betul. Mungkin satu lagi kita tutup dengan gimana caranya mengkomunikasikan kepada suami dan juga keluarga. Karena kita tahu mungkin ya banyak juga dari beberapa moms yang ada suaranya Anaya yang beruntung bisa mendapatkan izin dari keluarga atau suami deh paling nggak, tapi kan banyak juga yang nggak bisa ya. Nah itu gimana tuh cara minta izinnya? Kalau cara minta izinnya, tapi aku memang bersyukur dan aku beruntung sekali sih, karena dari ipar, orang tua, mertua, sampai suami semuanya tuh mendukung. Jadi aduh pengen minta sini Anaya titip aku. Mama Moza, Bunda Moza ya. Oke aman titip sini. Cuma kalau misalkan saran aku mungkin ya itu semua harus dikomunikasikan dan kita sampaikan baik-baik ya. Kalau misalkan emang kan kita juga perlu waktu untuk recharge supaya bisa ngurus anak dengan baik, ya bilang dong sama suaminya mungkin atau sama orang tua. Nah biasanya orang tua lebih pengertian, jadi titip sebentar lah kayak 2-3 jam, masa nggak boleh sih, biar akunya juga bisa seger lagi gitu. Baik, menurut aku yang dikomunikasikan semuanya bunyi lagi anehnya. Kalau kita maksudnya kalau kita jujur aja, kita bisa ngomong dengan baik, aku rasa pasti dikasih. Toh nggak aneh-aneh kan? Iya. Minta 2-3 jam istirahat. Aku mau nyelesain 1 season seri drakor aku, boleh ya? 1 season tuh berapa? 1 season tuh berapa ya? Enggak bisa deh. Ya paling nggak gini deh, kasih aku 1 season aku selesaikan dalam 3 hari, dicicil ya. Cicil lah aku gitu loh, jangan sering. Tuh bisa dicontek tuh, ya kan? Sehari cuma 2 episode, Nah, episode lumayan kan? Tuh. Habis juga. Jadi bisa ya Mom sebenarnya, karena self love itu balik lagi penting banget.
Ibu yang bahagia akan membuat keluarganya juga bahagia. Nggak marah-marah, bikin rumah juga jadi happy ya kan. Terima kasih Niken udah sharing, terima kasih juga sudah kita dibagi keceriaannya ya sama Niken dan juga udah ikutan melihat perkembangan Anaya yaitu perkembangan malu-malunya. Sehat selalu buat Niken dan juga keluarga. Terima kasih Mbak Angie. Dan terima kasih juga buat moms yang udah menyaksikan Moms Talk. Untuk lebih detail lagi obrolan bersama Niken Anjani juga bisa dibaca di website motherandbeyond.id. Thank you moms. Bye.